Hi Misters, welcome back to Mystery. Let's find out your mystery. Jadi, pada hari ini kita mau bahas mengenai otaku murderer. Seperti yang udah bisa ditebak dari title-nya, bahwa kasus kali ini berasal dari Jepang. Mari kita mulai dari pengenalan tokohnya dulu. Aku mau kenalin, namanya adalah Tsutomu Miyazaki, lahir tahun 21 Agustus 1962 di Itsukaichi, Tokyo. Nah, beliau ini merupakan seorang serial killer dari Jepang yang kasusnya bisa masuk ke dalam golongan kriminal yang besar, menculik dan membunuh 4 anak perempuan dari umur 4 sampai 7 serta melakukan nekrofilia dan kanibalisme. Dia ini lahir dari keluarga yang kaya, merupakan anak laki-laki tertua di keluarganya. Keluarganya sendiri punya usaha pengoperasian koran regional di regional daerah situ. Namun, ia ini lahirnya prematur dan memiliki kekurangan, yaitu tangannya ini nggak bisa dibengkokin ke atas. Dikarenakan kedua orang tuanya ini sibuk, ia nih dibesarkan oleh kakeknya dan juga seorang suster laki-laki yang secara intelektual kurang ya, atau memiliki IQ-nya di bawah rata-rata. Awalnya sih nilai sekolah dia bagus, tapi emang at one point itu menurun secara drastis gitu, sehingga dia nggak bisa masuk ke Universitas Meiji yang bagus di situ. Jadi dia cuma kuliah di universitas lokal di daerah sekitar situ aja dengan gelar yang fotografi. Suatu ketika di tahun 1988, kakek yang dicintanya itu meninggal. Dia yang sebelumnya udah kurang baik gitu, jadi makin depresi dia dengar kabarnya. Miyazaki ini bahkan memakan sebagian dari abu kremasi kakeknya itu supaya merasa menjadi satu bagian sama kakeknya. One heart. Beberapa minggu setelahnya, kakak perempuannya ini mergokin si Miyazaki ini lagi ngintipin dia mandi. Pas disuruh pergi diusir, ngapain lu? Dia malah nyerang kakaknya. Kemudian ditegur sama ibunya dia untuk jangan nonton video porno terus. Tapi dia malah nyerang ibunya. Kemudian pada 22 Agustus 1988, masih di tahun yang sama di kakeknya yang meninggal ini, dan juga satu hari setelah hari ulang tahunnya, ia ini menyulik anak kecil bernama Kono dengan mengajaknya ke mobilnya. Kemudian dibawalah ke bagian barat Tokyo dan diparkir mobilnya di bawah jembatan di tempatnya yang agak sepi lah gitu. Lalu ia duduk di sebelah Kono selama setengah jam sebelum membunuhnya dan berhubungan dengan mayat anak tersebut. Ia pun membuang tubuhnya di bukit dekat rumahnya, pergi membawa baju anaknya sebelum datang lagi ke situ saat mayatnya sudah mulai dikompos gitu ya, dan memotong tangan serta kakinya yang dia sembunyikan di lemari rumahnya. Sisa tulang dari Kono itu dia bakar, kemudian dia tumbuk jadi bubuk dan dikirim ke keluarganya di dalam box sama giginya juga. Kemudian ada foto dari bajunya si Kono dan juga pesan postcard gitu. Itu crime yang pertama. Crime yang kedua, pada 3 Oktober 1988. Tadi Agustus, sekarang Oktober. Si Miyazaki ini menculik anak berumur 7 tahun bernama Masami Yoshizawa saat dia lihat pas lagi nyetir gitu. Anaknya lagi jalan, dia lihat. Ia pun tawarin antar pulang. Ya udah, mau anaknya. Miyazaki ini bawa dia ke tempat sama seperti dia membunuh Kono tempatnya. Dia bunuh Yoshizawa, kemudian melakukan hubungan seksual dengan mayatnya, dan juga bawa pergi bajunya. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, itu terjadi 2 bulan setelahnya, di 12 Desember 1988. Miyazaki ini menculik Erika Namba yang berumur 4 tahun saat ia pulang dari rumah temannya. Ia pun memaksanya untuk masuk ke dalam mobil dan jalan ke tempat parkir di Naguri. Terus juga memaksanya untuk bertelanjang dan mulai memfotonya. Ia pun membunuh si Namba ini, diikat tangan sama kakinya ke belakang dan juga menutupi badannya dengan spray. Kemudian badannya ditaruh di bagasi mobil. Nah, ia tinggalin deh baju si Namba di daerah terpencil dan meninggalkan tubuhnya di tempat parkir yang nantinya ditemuin sama
orang 3 hari setelahnya. Dia juga sama kirim postcard kepada keluarganya si Miyazaki. Yang keempat, itu tanggal 6 Juni 1989. Ini dia ceritanya lagi meyakinkan seorang anak umur 5 tahun bernama Ayoko Nomoto untuk izinin dia ngambil fotonya gitu. Kemudian dia bawa ke mobil, terus membunuhnya, menutupnya dengan spray dan ditaruh di bagasi mobil. Dia juga bawa mayatnya ini ke apartemennya dan melakukan hubungan seksual selama 2 hari. Diambil foto, video dengan berbagai posisi. Terus ketika mayatnya udah mulai dikompos, Miyazaki ngelepasin, terus taruh bagian dada di kuburan, bagian kepalanya di bukit terdekat. Miyazaki melepasnya, menyimpan tangannya gitu, meminum darahnya dari situ, dan melakukan kanibal. Ia pun menaruh kembali bagian yang tadi ia buang karena dia takut lawan polisi. Sick. Lalu pada 23 Juli 1989, Miyazaki ngelihat 2 kakak beradik perempuan lagi main di taman di Hachioji. Ia berhasil misahin adik perempuan dari kakaknya untuk mengambil foto telanjangnya, tapi ketahuan oleh papanya. Papanya langsung nyerang Miyazaki, tapi Miyazaki berhasil kabur. Untungnya nih si papanya ini cepet nelfon polisi dan langsung dikejar juga. Saat rumahnya ini digeledah polisi, ditemuin ada 5.763 kaset video berisi anime dan juga film slasher, film horor. Media ini sebut Miyazaki sebagai otaku murderer dan menyebabkan kepanikan terhadap otaku karena muncul spekulasi gitu bahwa anime dan film horor lah yang membuatnya itu menjadi seorang pembunuh gitu. Kemudian ia pun disebut memiliki skizofrenia, multiple personality disorder, tapi ada juga tim lain yang bilang bahwa walaupun ia punya multiple personality disorder, tapi dia tuh tetap waras. Nah, akhirnya ia pun mendapatkan hukuman mati dan telah dieksekusi pada 17 Juni 2008. Ayahnya ini udah lebih dulu bunuh diri di tahun 1994 sebelumnya atas aksi anaknya. Gimana, Mistress? Serem banget kan, Mistress? Iya, nah itulah sebabnya kenapa orang tua kita itu sangat protektif terhadap kita. Toh itu juga untuk diri kita sendiri, bukan? We'll see you soon on the next video. Bye, Misters.